wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luifana Niza Kartika dari kelas 12 Keperawatan 2, nomor absen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenggo Geni dari kelas 12 Keperawatan 2, nomor absen 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Dwi Lestari dari kelas 12 K2, absen 15. Di sini kami akan melakukan penyuluhan terkait COVID-19 dan bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar. Tujuannya agar ibu-ibu yang hadir dalam penyuluhan ini dapat mengerti tentang bahaya dari COVID-19 dan mengetahui bagaimana cara memakai masker dengan baik dan benar. Baik, untuk materi yang kita bahas sebentar lagi adalah pengertian dari COVID-19, gejala dan faktor risiko dari COVID-19. Materi ini akan dibahas oleh teman saya, yaitu Mbak Geni. Untuk Mbak Geni dipersilahkan. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas, ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Faktor virus corona. Siapa saja yang dapat terkena serangan virus ini? Tidak hanya orang dewasa saja, namun anak kecil, bayi, serta orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terkena serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga dapat berpengaruh dan seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah dan negara itu juga dapat terinfeksi serangan virus ini. Gejala COVID-19. Virus corona menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala ini muncul bergantung pada virus yang menyerang dan seberapa serius. Ciri-ciri yang terkena virus corona yaitu hidung beringus, sakit kepala, demam, sakit tenggorokan, merasa tidak enak badan dan hilangnya indera penciuman, dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat terjadi dengan gejala yang parah dan hilangnya indera perasaan dan indera penciuman. Infeksi yang dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh COVID-19, yaitu disebabkan dengan gejala demam yang mungkin cukup tinggi bila pengidap mengidap pneumonia, batuk, berlendir, sesak nafas, dan nyeri di dada atau sesak saat bernafas, dan batuk. Infeksi bisa semakin parah pada kelompok individu tertentu. Contohnya, pada orang yang mengidap penyakit jantung atau paru-paru yang lemah akan imun daya tubuhnya, serta bayi dan lansia. Beberapa pengidap COVID-19 mengalami gejala yang ringan, jadi selalu waspada saat tubuh mengalami gejala yang tidak biasa. Selanjutnya adalah bahaya dari COVID-19. Materi ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Lulu. Untuk Mbak Lulu, dipersilakan. Bahaya dari COVID-19. COVID-19 menimbulkan berbagai komplikasi penyakit hingga kematian. Sebagian kasus COVID-19 menimbulkan gejala dengan sifat ringan dan sedang. Namun, beberapa pasien COVID-19 mengalami komplikasi yang patut diwaspadai. Gangguan pada saluran pernafasan adalah komplikasi utama akibat COVID-19, seperti gagal pernafasan akut, pneumonia, hingga akut respiratory distress syndrome. Infeksi virus corona juga menimbulkan komplikasi dan masalah pada orang lain, seperti kerusakan hati, kerusakan jantung, gagal ginjal akut, hingga menimbulkan kematian. B. Kelompok tertentu lebih beresiko mengalami COVID-19.
Orang berusia 56 tahun ke atas rentan untuk mengalami komplikasi dari COVID-19. Begitu pula pada orang dengan kondisi medis tertentu dari skala usia, yang akan perlu sedikit lebih waspada dalam menyikapi penyakit ini. Orang dengan kondisi medis tersebut termasuk penderita penyakit paru kronis atau asma sedang hingga berat, orang yang menderita masalah jantung serius, orang dengan kondisi imun yang lemah, seperti pasien yang menjalani perawatan kanker, dan masih banyak lagi. C. Penularan virus corona baru cenderung mudah terjadi. Menurut Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat, virus corona SARS-CoV-2 bisa menular melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi apabila orang tersebut bersin atau batuk. Droplet dari orang tersebut masuk ke tubuh individu di dekatnya dan menularkannya. Skenario penularan lain juga bisa melalui kontak jabat tangan dengan individu positif corona. Orang yang sehat bisa tertular jika ia tak mencuci tangannya dengan bersih setelah bersalaman tersebut. Ada pula kemungkinan penularan dengan menyentuh permukaan benda yang sudah dihinggapi virus corona. Baik Ibu, untuk materi selanjutnya yang kita bahas adalah bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan nih Ibu. Yang pertama adalah memilih masker yang memiliki lebih dari satu lapisan. Ini gunanya agar droplet atau virus tidak tembus saat kita menggunakan masker. Yang kedua adalah pilih masker yang memiliki kawat pada daerah hidung. Kawat yang dimaksud adalah seperti ini Ibu. Nah, ini tujuannya untuk dikencangkan gini. Tujuannya agar meminimalisir udara yang keluar dan masuk. Yang ketiga adalah pastikan tidak ada celah. Nah, saat memakai masker, pastikan tidak ada celah ya Ibu, khususnya di bagian pipi sini. Jika penggunaan masker masih terdapat celah, maka masker tidak terpasang dengan sempurna. Selanjutnya adalah memakai dua masker. Memakai dua masker ini maksudnya menggunakan masker medis terlebih dahulu, kemudian ditumpuk dengan masker yang berbahan dasar kain. Nah, dalam penggunaan dua masker ini tidak disarankan menggunakan dua masker medis karena kurang efektif. Jadi bisa menggunakan masker medis kemudian ditumpuk dengan masker berbahan kain. Nah, khusus untuk masker yang KN95 itu tidak perlu dan tidak usah ditumpuk dengan masker kain. Tadi adalah beberapa materi yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan tentang materi yang sudah kami sampaikan? Jika ada, mohon angkat tangan dan katakan pertanyaannya. Bertanya, mengapa harus dianjurkan pakai dua masker? Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Eka. Pertanyaan dari Mbak Eka adalah mengapa dianjurkan untuk memakai dua masker. Nah, jawabannya, anjuran menggunakan dua masker ini muncul karena adanya varian baru dari COVID-19 yang lebih cepat dan mudah menular. Penggunaan dua masker ini menjadi pencegahan agar tidak terpapar oleh virus COVID-19 dengan varian yang lebih cepat dan mudah menular ini. Apakah sudah jelas untuk Mbak Eka? Jelas, Mbak. Ada yang akan ditanyakan lagi? Tidak ada, Mbak. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin itu saja materi yang bisa saya dan teman-teman saya berikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ibu-ibu yang telah menghadiri acara penyuluhan ini, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kami ucapkan.
Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby,